Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khafifah Meliana Putri. Saya dari Prodi atau jurusan PGSD, PPG Prajabatan, gelombang 2 tahun 2023. Video ini saya buat diperuntukkan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pemahaman peserta didik yang diampu oleh Bapak Mudofar MPD. Video ini saya buat berisikan refleksi dari modul atau RPP yang saya susun, dan modul atau RPP yang saya susun ini adalah rancangan pembelajaran yang saya susun ketika saya melakukan praktek siklus pertama di SDN Galunggung Kota Cirebon. Sebelum melakukan perancangan RPP atau modul ajar ini, saya sebelumnya berdiskusi terlebih dahulu dan meminta arahan kepada pamong saya bagaimana membuat RPP atau modul ajar dengan baik dan juga benar. Dan setelah itu saya melakukan penyusunan RPP atau modul ajar dengan melihat referensi dari RPP atau modul ajar dari pamong saya. Sebelum itu saya ingin memberitahu bahwa modul atau RPP yang saya susun ini adalah RPP K13 atau kurikulum 2013. Mengapa? Karena RPP ini saya peruntukkan untuk mengajar atau praktek siklus 1 di kelas 6, yang mana notabene-nya kelas 6 ini masih menggunakan kurikulum 2013, belum melakukan atau memakai kurikulum Merdeka. Muatan pembelajaran atau materi yang telah saya susun di RPP yaitu di kelas 6, khususnya kelas 6B di SDN Galunggung Kota Cirebon, yaitu ada pada tema 7 mengenai kepemimpinan, lalu di subtema 2 mengenai pemimpin idolaku, dan ada pada pembelajaran keempat di mana mata pelajaran yang termuat yaitu mata pelajaran IPA dan juga Bahasa Indonesia. Nah, materi yang ada di IPA yaitu tentang masalah kesehatan ketika pubertas, dan Bahasa Indonesianya itu tentang unsur-unsur yang ada pada teks pidato. Pada RPP yang saya susun ini, sebelumnya saya menganalisis terlebih dahulu apakah ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu diperbaiki. Nah, setelah saya menganalisis atau menelaah RPP yang telah saya susun ini, ternyata di dalamnya telah dikatakan sebagai RPP yang cukup baik, karena dalam RPP yang saya susun ini memuat beberapa komponen-komponen inti. Yang pertama yaitu ada tujuan pembelajaran, lalu ada kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran, dan juga memuat asesmen atau penilaian. Nah, walaupun memang sudah ada 3 inti atau komponen inti yang harus ada di RPP atau modul ajar, namun saya masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam perancangan pembelajaran saya. Tujuan pembelajaran ada pada perancangan atau rancangan pembelajaran sini diperuntukkan untuk mengetahui apa yang ingin dituju, apa yang ingin didapatkan oleh siswa ketika nanti selesai dalam proses pembelajaran. Lalu kegiatan pembelajaran yang disusun pada RPP sendiri menjadi patokan langkah-langkah apa saja yang akan digunakan oleh guru atau saya sendiri dalam proses pembelajaran. Hal apa yang pertama kali ingin dilakukan, lalu selanjutnya apa, dan langkah terakhirnya apa yang ingin dilakukan. Lalu asesmen sendiri adalah penilaian yang mana di dalamnya
memuat materi-materi yang telah diajarkan pada hari itu dan juga yang tercantum atau yang termuat dalam RPP. Asesmen yang saya telah susun pada RPP tersebut itu adalah asesmen kognitif, di mana asesmen tersebut ini adalah wadah untuk mengetahui seberapa pemahaman anak terhadap materi yang telah dipelajari ketika proses pembelajaran bersama gurunya atau bersama saya. Kegiatan pembelajaran yang telah saya susun pada RPP itu setidaknya sudah mampu memenuhi kebutuhan peserta didik, di mana kebutuhan peserta didik di sana adalah sosialisasi. Saya membuatkan kelompok untuk mereka berdiskusi dan menyampaikan opini-opini mereka pada kegiatan diskusi atau kerja kelompok. Nah, lalu dalam rancangan RPP saya, kegiatan pembelajaran pun sudah berdiferensiasi setidaknya, karena walaupun memang tidak secara sempurna menjadi pembelajaran berdiferensiasi, namun saya sudah usahakan untuk bisa menjadi pembelajaran dengan berprinsip pembelajaran diferensiasi, di mana di sana saya mencoba mengkelompokkan anak-anak, lalu saya memunculkan media. Media itu adalah salah satu jembatan pembelajaran berdiferensiasi pada rancangan pembelajaran saya, di mana saya memunculkan media video, lalu saya media tulis juga dalam lingkup LKPD ya. Lalu juga saya memberi wadah atau peluang untuk anak show up atau memperlihatkan diri mereka dalam presentasi juga. Setelah saya membaca beberapa pengertian atau pemahaman mengenai pembelajaran berdiferensiasi, menurut seorang ahli, Tomlinson sendiri, ada 3 pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Dimana dalam RPP yang saya susun ini, kegiatan pembelajarannya adalah kegiatan pembelajaran berdiferensiasi konten. Kenapa konten? Karena di sana saya menyajikan beberapa media atau bahan ajar yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan video, ada yang menggunakan teks, tulisan, bacaan, dan juga wadah untuk anak show off atau memperlihatkan kemampuan mereka ketika berpresentasi. Setelah saya katakan sebelumnya atau sampaikan sebelumnya bahwa pembelajaran pada RPP saya ini adalah berdiferensiasi, walaupun belum sepenuhnya berdiferensiasi, namun dengan adanya pemakaian prinsip pembelajaran ini dan juga model pembelajaran yang saya gunakan, yaitu problem based learning atau PBL, ini sudah sepatutnya menjadi pembelajaran yang berpihak kepada siswa atau student center, bukan lagi teacher center, di mana seorang guru yang harus memberikan pembelajaran secara penuh dan sampai akhir gitu ya. Jadi ini sudah menjadi hal yang lebih baik lagi, karena tidak harus guru saja yang memberikan materi, tetapi siswa sendiri yang mencari materi, mencari apa pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari itu dengan materi yang sudah ada. Mereka bisa mengeksplorasi lingkungan, memanfaatkan lingkungan, dan menyatukan dengan materi yang akan diajarkan. Nah, mengapa sih saya menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning di kelas 6? Dimana di kelas 6 sendiri siswa-siswanya sudah mempunyai pemikiran, pemahaman yang jauh lebih banyak dari sebelumnya, dengan menggunakan materi yang ada dengan model yang saya susun atau saya
gunakan itu menjadi hal yang lebih baik lagi, karena siswa kelas 6 akan dilatih lebih dalam lagi mencari akar permasalahan dan solusi yang akan mereka gunakan terhadap permasalahan tersebut. Nah, jadi adanya pendekatan model, di mana pendekatan sebelumnya itu berpihak kepada peserta didik gitu, dan juga modelnya juga problem based learning, di mana permasalahan juga diangkat dari lingkungan sekitar dan juga langsung dari anak dan guru hanya fasilitator. Maka dari itu komponen tersebut telah setidaknya melengkapi, menjadi pelengkap komponen-komponen inti yang telah saya susun pada rancangan pembelajaran saya, yaitu ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan juga asesmen. Baik, terima kasih dari video refleksi yang saya buat ini. Semoga video ini bisa menjadi acuan bagi saya untuk merancang atau menyusun RPP atau modul ajar dengan lebih baik lagi, lebih kreatif lagi, dan inovatif lagi. Dan tidak lupa memakai prinsip pembelajaran berdiferensiasi uh, yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.